Kalau mau ngebangun suatu negara itu harus dengan cara yang damai gitu. Ini kan mereka secara paksa gitu ya. Berarti sebenarnya mereka tuh sejak awal memang sudah menentang apa yang ada di agama mereka sendiri Iya, ya? Kak, Robi-Robi yang nggak setuju ini dilengsarkan dan diganti sama Robi-Robi yang baru yang udah disetting gitu setuju sama Theodor Herzl ini. Jadi sejak saat itulah Israel mulai menggerus tanah-tanah wilayah Palestina. Ya, apalagi sejak tahun 1922 itu mulai pemerintah internasional memberikan mandat Palestina ke tangan Inggris. Jadi saat itu makin lancar aja tuh si migrasi Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Pawai Media dan halo kakak-kakak yang udah nemenin aku hari ini malam ini di sini. Kali ini ketemu lagi sama Santika di special podcast Suara Palestina Menyingkap Perjuangan dan Harapan. Special podcast kali ini kita akan bahas terkait dengan Palestina, full dengan Palestina, spesial momentum di 7 Oktober kemarin, 1 tahun Tufanul Aqsa, betul ya? Iya, jadi momen ini adalah momen di mana akhirnya itu membuka mata seluruh dunia bahwa terjadi genosida sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di Gaza yang disebabkan oleh orang-orang Israel, gitu ya. Dan kali ini spesial untuk membahas Palestina, kita ditemenin oleh para generasi milenial atau generasi zilenial ya, anak-anak muda yang ternyata di tengah kesibukannya masih mendedikasikan dirinya membuat aksi nyata untuk Palestina. Kita kenalan langsung sama teman-teman dari Baik Berisik Lampung. Halo. Ini dengan Fauzia. Yang satu lagi? Ila, Kak. Oh, dengan Ila. Fauzia dan Ila. Di Baik Berisik Lampung sebagai tim media. Oh, tim media. Dua-duanya? Ya, kita Oh, berarti yang garap-garap konten dan lain-lain itu teman-teman dari media Baik Berisik. Ya. Oke. Sekarang rutinitas atau kesibukannya apa nih? Sekarang sedang semester akhir, jadi semester 7. Ini kesibukannya ya di Baik Berisik Kampung dan menyusun skripsi. Oh, udah semester akhir ya, Ya. udah jadi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya. Kalau Kak Ila? Kalau aku sama sih, Kak, kita sama-sama semester 7 dan sama-sama sibuk skripsi, juga Baik Berisik Lampung ya. Oh, satu kampus? Beda. Oh, beda kampus, Iya. tapi sama-sama semester 7. Atau udah sempet kenal sebelumnya? Kita teman SMA. Oh, kalian satu SMA? Di? di Tulang Bawang Barat. Oh, di Tulang Bawang Barat, terus kemudian bisa kuliah dan ketemu lagi di Baik Berisik. Iya, Oke, emang gabung di Baik Berisiknya dari tahun berapa? dari tahun 2021 ya, waktu itu tahun COVID kedua. Oh iya, COVID 2020 ya. Ya, kita tahun 2021-nya join Baik Berisik. Jadi waktu itu belum ada Baik Berisik daerah ini, Kak. Dulu kita terhubung ke Baik Berisik Pusat. Jadi kegiatannya itu ngikutin Baik Berisik Pusat yang ada di Jatinangor. Oh, jadi dulu waktu pas kalian gabung itu Baik Berisiknya di pusat. Iya. Oke, terus akhirnya ada di Lampung nih di tahun berapa? Tahun ini sih, Kak. Ini tahun pertama ya, angkatan keempat, dan di tahun keempat ini pula Baik Mulai Berisik aktif. semua Baik Berisik daerahnya. Salah Oh. satunya di Baik Berisik Lampung. Oke, berarti kalian di 2 tahun pertama ya, 2 tahun pertama itu langsung ke pusat. Iya, Iya. orang yang Baik Berisik Pusat Cuma ada ada di pusat. Oke, akhirnya di 2024 Baik Berisik mulai melebarkan sayap ke Iya. seluruh daerah seluruh wilayah di Indonesia. Enggak, sekarang ada 15 ya kayak Ya, kurang baru lebih yang kurang aktif. lebih 15 provinsi yang aktif. Salah satunya Lampung, dan di Lampung ini ada 50 teman-teman Baik Berisik Lampung ya. Wow. Yang daftar kemarin. Oh, baru banget oprek ya kalau nggak salah Iya, kemarin ya. oprek. Oke, dan kalau nggak salah saya lihat udah langsung action kayaknya di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung ya. Luar biasa. Itu sebagai salah satu penilaian untuk teman-teman volunteer juga ya. Memang komitmen untuk Palestina. Oke, jadi Baik Berisik ini khususnya di Lampung memang masih terbilang muda ya, masih baru banget ya, masih baru banget, tapi alhamdulillah anggotanya memang sudah tembus 50. Dan teman-teman ini adalah pengurusnya berarti ya. Ya bisa Ya, dibilang bisa gitu dibilang ya. Oh, oke, luar biasa. Di usia berapa berarti gabung Baik Berisik tahun 2021? Usia sekitar berapa ya? 18 18 masih sekolah berarti? Masih Ya, kelas 3. kelas 3 SMA. Masih sekolah, masih kelas 3 kalian gabung Baik Berisik.
Iya. Masih kelas 3 kalian udah aware sama Palestina? Itu justru karena kita gabung baik berisik, justru karena kita nggak tahu apa-apa tentang Palestina saat Oh, tertarik berarti ya? Iya, pengen tahu gitu Kak. Karena kan di Oh. baik berisik itu sebenarnya nanti bakal ada kelas-kelas Palestinaan gitu. Jadi kayak diceritain nah gimana sih kondisi Palestina, ada kelas-kelasnya tiap bulan. Jadi Oh, kita oke. belajar dari sana. Karena kita nggak tahu apa-apa, jadi kita pengen gabung. Oke, ini bener-bener menarik ya. Jadi biasanya generasi zilenial apalagi masih kelas 3 biasanya lebih milih untuk ya udahlah fokus ujian dan lain-lain. Mereka gabung baik berisik loh gabutnya. Gabutnya jadi anak kelas 3 gabung baik berisik tuh sangat mencerdaskan sekali ya. Dan ini mungkin bisa dicontoh sama teman-teman kita yang mungkin masih sekolah ataupun mungkin yang belum melek tentang kepalestinaan bisa banget ikutin baik berisik gitu ya. Jadi kalau menurut aku dan juga kan mungkin banyak ya komunitas-komunitas lain di luar sana yang juga membahas terkait dengan kepalestinaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa teman-teman akhirnya jatuh hatinya di Baik Berisik? Apa sih spesialnya Baik Berisik buat Eh, teman-teman? Soalnya baik berisik tuh deket banget ke anak muda. Jadi dia tuh mengenalkan Palestina dalam bentuk kampanye kreatif. Jadi baik berisik itu adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Smart Satu Tujuan. Jadi Smart Satu Tujuan itu seperti NGO yang tentang Palestina dan menyebarkan isu-isu kepalestinaan. Lalu dia membentuk komunitas baik berisik yang dia tuh sebagai bentuk kampanye kreatif mengajak anak-anak muda buat mengenal dan jadi belajar terus berisikin soal Palestina. Kayak emang berarti memang targetnya tuh anak muda. Jadi karena kayak seru gitu, kelas-kelasnya juga seru. Terus dia juga bukan cuman ada kelas kajian kepalestinaan, tapi dia juga kalau kita gabung konten kreator, dia ada kelas kepenulisan, Oh, kelas jurnalistik. jurnalistik, dan ilustrasi gitu-gitu. Jadi kita seru gabungnya. Bisa nyalurin karya kita juga Kak. Kayak kita bisa apa ya? Karena Buat kita konten. jago editing, suka gitu, Ya. suka editing gitu. Jadi kayak suka editing, suka nulis, jadi pengen gabung gitu kan. Oke, berarti kerennya Baik Berisik ini sekaligus kita belajar terkait dengan kepalestinaan, kita juga bisa berkarya Iya, di sana ya. kan karya kita. Oke, berarti selama 3 tahun ini betah ya di Baik Berisik? Insya Allah ya. Insya Allah, apalagi sekarang udah ada yang di daerah, Iya, khususnya di lebih Lombok, dekat, udah lebih lebih deket lagi dan aksinya bisa jadi lebih nyata lagi, Insya kayak Allah. gitu ya. Oke, berarti sekarang jumlahnya ada berapa pengurusnya sekarang? Pengurusnya tuh sebenarnya ada 6. Kayak ada Korwil, koordinator wilayah, terus ada tim media kita, lalu ada sekretaris dan bendahara. Oke, dan mereka lah yang akan menggodok Baik Berisik ini ke depannya akan jadi apa ya? Insya Oke. Allah. Berarti si Fauzia sama si Ila ini udah kurang lebih 3 tahun membersamai Baik Berisik, berarti sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana kondisi Palestina saat ini ya. Apalagi hari ini benar-benar membuka kacamata dunia sejak terjadinya Badai Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 yang lalu ya, yang mana itu akhirnya membuat kita tahu, paham, karena memang kekuatan sosial media hari ini luar biasa sekali gitu ya. Iya. Cuman mungkin ada beberapa sejarah yang kita itu belum paham dari awal. Karena kebanyakan ada gerakan-gerakan Free Palestine, Free Palestine. Tapi kita bingung nih, awalnya ini apa? Kok Israel tiba-tiba mengklaim seluruh tanah Palestina menjadi tanah orang-orang ini gitu. Bisa nggak sih dijelaskan sedikit aja singkat? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Ini tuh awalnya dari mimpi dari Bapak Zionis siapa? Theodor Herzl. Kayak bapak ya? Iya. Dia yang punya cita-cita dan mimpi yang mencetuskan bahwa kayaknya kita butuh sebuah negara deh. Buat Yahudi Bapak gitu. ini. Iya. Oke. Karena Yahudi dulu tuh di Eropa kan mencar-mencar tuh ya Kak. Oke, memang terlentang-lentang. Iya. Sampai waktu itu mereka pernah digenosida sama Nazi. Di zaman Hitler. Hitler ya. Ya, yang katanya dikubur. Apa nih? Apa ya? Ya jadi karena ya dia tersiksa di Eropa dan terutama itu akhirnya menurut Bapak Zionis ini Theodor Herzl ini bahwa kita kayaknya perlu deh sebuah negara biar yang kita tuh aman, damai, tentram gitu. Iya. Nah akhirnya dia nih punya cita-cita untuk membangun negara Yahudi yang pemikirannya sangat-sangat rasis, hanya kayak dia ingin sebuah negara yang Buat hanya satu Yahudi. agama gitu Oh ya. gitu. Jadi hanya untuk koloni dia sendiri. Iya. Dalam keadaan saat itu dia nggak punya tanah kan sebenarnya. Iya. Terlentang-lentang. Oke, terus akhirnya bisa sampai ke Palestina? Akhirnya karena
menurut dia Palestina itu adalah negara yang dijanjikan untuk kaumnya Iya. gitu. Nah, itu menurut kepercayaan Kepercayaan mereka. Yahudi. Jadi saat itu di tahun 1897 mereka para politisi-politisi Yahudi itu berkumpul membentuk suatu kongres. Lalu di kongres itu mereka menyimpulkan bahwa sepertinya kayaknya kita nih butuh negara gitu. Mungkin Palestina yang cocok gitu. Karena Palestina nih adalah tanah air kita gitu menurut mereka, menurut kepercayaan mereka. Karena itu akhirnya dari cita-cita itu mulailah mereka ingin buat negara di Palestina. Dari kongres itu. Iya. Oke, jadi biangnya adalah bapak ini akhirnya membuat kongres dan akhirnya mereka dari sana mau masuk ke Palestina. Padahal saat itu tuh menurut ustadznya Yahudi, Ustadznya Yahudi. Iya, Robi-robinya gitu ya. Oh iya, Nggak ini sejalan sama petingginya atau ulamanya Yahudi gitu ya. itu nggak sejalan sama kitabnya mereka, Kak. Katanya sendiri. karena kalau mau ngebangun suatu negara itu harus dengan cara yang damai gitu. Ini kan mereka secara paksa gitu ya. Berarti sebenarnya mereka tuh sejak awal memang sudah menentang apa yang ada di agama mereka sendiri. Iya, ya? Robi-robi yang nggak setuju ini dilengserkan dan diganti sama Robi-robi yang baru yang udah disetting gitu setuju sama Theodor Herzl ini. Jadi dengan kekuatan uang, Robi-robi yang tadinya menolak pendidikan negara Israel itu dilengserin sama mereka. Akhirnya diangkatlah Robi-robi baru yang memang Sepaham. sepaham. Saya mulai emosi ya dengernya ya Iya. sama bapak satu ini ya. Emang Emang dibelin dari awal. Oh, berarti karena kan memang selama ini yang digaungkan oleh orang-orang Israel adalah mereka itu mempercayai kepercayaan Yahudi Iya. bahwa itu adalah tanah yang dijadikan sesuai dengan kepercayaan agama. Ternyata faktanya mereka justru menyimpang dari agama mereka sejak awal gitu ya. Ini menarik sih. Terus akhirnya sampai actionnya masuk ke Palestina. Nah, mulai action buat mereka Palestina tuh mulai di awal tuh dia tuh akhirnya bertemu dengan 3 pemimpin dunia saat itu. Jadi dia bertemu dengan Paus Vatikan, terus bertemu dengan raja di Italia, sama dengan Sultan Abdul Hamid. Yang kita sering banget dengar perkataan Sultan Abdul Hamid tuh gitu Yang mana tuh? Yang apa namanya? Mau dibeli dengan harga berapapun gak akan saya kasih nih gitu. Karena ini tanah wakaf buat kaum muslim, kayak nggak bisa ini diambil gitu, dijual belikan. Kayak itu dari statement itu keluar ketika proses pertemuan itu. Iya, jadi si Bapak Zionis ini dia ngelobi 3 pemimpin ini buat memberikan tanah Palestina itu ke dia gitu. Tapi akhirnya ditolak oleh ketiga pemimpin ini. Oke, itu ditolak tuh posisinya karena emang gak masuk akal ya. Oh ya, aneh ya. Terus akhirnya karena ditolak, dia mulai cari taktik-taktik dan misi-misinya. Terutama dia saat itu kan lagi Perang Dunia Satu. Nah, di Perang Dunia Satu itu dia ngedeketin Inggris saat Karena itu. udah ini ya, kayak ngeraba-raba kayaknya Inggris nih yang bakal bakal menang. Jadi kayak satu gitu. cawe-cawe lah ya. mendekati yang kira-kira akan menang. Dari situ kan waktu dia mendekati Inggris itu keluarlah deklarasi Sykes-Picot. Dari deklarasi Sykes-Picot itu saat itu ketika kalah Perang Dunia, wilayah bekas kekuasaan Utsmania itu dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Jadi saat itu Palestina berada di bawah Inggris dan teman-temannya itu. Inggris dan Prancis kalau nggak salah. Jadi setelah itu atas lobby Israel, akhirnya pada tahun 1917 mulailah dikeluarkan deklarasi Balfour oleh Inggris. Oke, yang isinya Deklarasi Balfour itu isinya bahwa Inggris itu memperbolehkan kaum Yahudi untuk migrasi ke tanah Palestina saat itu. Saat itu karena tanah Palestina di bawah mandat internasional saat itu. Tapi si Inggris ini mengeluarkan deklarasi Balfour. Jadi sebenarnya deklarasi Balfour ini adalah deklarasi yang ilegal saat itu. Tapi ada syaratnya. Iya, syaratnya. Inggris bilang katanya kamu boleh migrasi ke Palestina, tapi tetap harus menghormati hak-hak non-Jewish. Iya, non-Jewish disebutnya. Hak-hak non-Yahudi. Non-Yahudi, oke. Padahal kalau kita kenyataannya sekarang mereka migrasi tapi ya nggak menghormatin hak non-Yahudi juga. Dari awal sudah. Kayaknya
dari awal tuh nggak ada yang benar, dari yang awal memang sudah menentang bagaimana kepercayaan agamanya sendiri, kemudian kemudian apa deklarasinya pun ternyata ilegal. Berarti memang dari awal Israel ini dari awal memang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian deklarasinya pun ilegal ya, deklarasi yang dibuat oleh Inggris. Kemudian ketika deklarasi itu berjalan, ada persyaratannya pun dilanggar. Iya, udah ada ininya juga tetap dilanggar. Iya. Oke, jadi sejak saat itulah Israel mulai menggerus tanah-tanah wilayah Palestina. Ya, apalagi sejak tahun 1922 itu mulai pemerintah internasional memberikan mandat Palestina ke tangan Inggris. Jadi saat itu makin lancar aja tuh si migrasi Yahudi ke ini. Jadi mulai tahun 1929 kalau nggak salah sampai 1936 itu mulai terjadi migrasi besar-besaran. Oh, Tiap 5 tahun itu mungkin ada sekitar 75.000 Yahudi yang migrasi ke Palestina. setiap Tiap 5 5 tahun. tahun 75.000. dan saat itu warga Palestina menerima. Iya, saat itu mereka menerima karena saat itu sebenarnya Dijanjiin kemerdekaan. Inggris tuh menjanjikan, pihak internasional menjanjikan bahwa suatu saat akan pada saat itu Dimerdekakan. ya dimerdekakan gitu wilayah Arab ini. Ini bentar aja kok gitu Nah, ini ya. bentar aja Karena kok. mereka bentar aja kan kok. lagi genosida. Iya. Soalnya mereka tahun 30-an tuh lagi digenosida sama Nazi kan ya. Nazi, Jadi iya. kayak numpangin bentar aja sih kaum Kasihan ini mereka gitu. Jadi kayak juga gitu. jadi kayak diterima dengan Karena tangan diterima terbuka. dengan tangan terbuka sama pihak Palestina. Cuman lama-lama udah diterima dengan lapang dada begitu, Makin lama-lama kurang ajar. Menganggap yang menjadi sebenarnya adalah rumah orang lain menjadi iya, rumah milik milik mereka sendiri. Oh, Padahal aslinya karena diterima karena tadinya cuma numpang sementara, numpang awalnya, tapi akhirnya bukan numpang. iya, numpang tapi setiap 5 tahun ada 75.000 itu kayaknya lebih ke Iya. pindahan ya. Luar biasa sampai akhirnya Gaza menjadi penjara terbesar di dunia. Ya, Israel mulai membangun tembok itu ya. Ya itu mulai tahun 2007 Gaza akhirnya diblokade sama Israel. Oke, dan akhirnya itu tadi membuat sekat ya dari dunia di Palestina. Luar biasa. Lalu akhirnya dengan begitu banyak sebenarnya yang terjadi ya, itu dari mulai dari tahun 1900-an dan sampai sekarang kalau misalnya kita lihat di peta, Palestina itu udah kayak tinggal secuil lagi, mengecil, 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 tapi boom akhirnya kita tahu, kita paham, mata kita terbuka itu dimulai pada 7 Oktober 2023. Iya. Iya. Sebelumnya di tahun berapa, Pau? Sebelumnya sebenarnya isu Palestina ini sering meledak di beberapa tahun tertentu. Jadi sebenarnya Israel itu beberapa isu Palestina itu udah muncul dari beberapa tahun belakangan. Misalnya kayak Tufanul Aqsa, penyerangan dan pemberontakan warga Palestina itu udah lama. Misalnya dari Intifada pertama itu tahun 1987, terus Intifada kedua tahun 2000, lalu beberapa 2014 juga pernah ramai, lalu 2021 dan yang paling Gede besar itu waktu yang kemarin Tufanul Aqsa dari tahun 2023. Iya, dan biasanya juga mencuat dia di saat momen-momen Ramadan. Iya, Iya. di tahun 2021 itu juga mencuat pas tahun Ramadan. Iya, iya. Hanya saja memang proses atau pola-pola kemanusiaan kita itu biasanya memang momentum sifatnya. Iya. Ya, padahal aksi genosida yang terjadi di Israel terhadap Palestina itu nggak pernah berhenti, tapi aksi kemanusiaan kita untuk Palestina itu berhenti. Ya mungkin yang kita ingat ya yang besar-besar itu tadi ya. Tahun 2000, 2014, kemudian 2021. Padahal sebenarnya iya di rentang Panjang itu banget. mereka mau diperlakukan sama gitu ya. Nah, besarnya yang akhirnya mungkin selama 1 tahun ini tidak pernah putus aksi kemanusiaan Palestina bergulir, terutama di Indonesia ya. Indonesia salah satu pendukung terbesar juga di dunia, itu dimulai dari 7 Oktober ini. Nah, sebenarnya ada apa dengan Tufanul Aqsa? Jadi Tufanul Aqsa itu sebenarnya arti Tufanul kan banjir. Jadi itu muncul dari kemuakan warga Palestina. Jadi akhirnya mereka tuh kayak Intifada pertama, mereka muak dengan atas semua yang terjadi ke mereka Iya. selama bertahun-tahun gitu. Udah selesai, Capek, terus Dia juga bengkak. dia juga diem-diem aja, padahal ini terjadi terus. Akhirnya inisiasi ini dimulai dari Brigadir Al-Qassam Hamas. Mereka mulai melakukan serangan ke Israel saat itu, lalu mulai dari situ muncul serangan-serangan balasan terus.
Padahal makanya orang sering ngira kalau 7 Agustus itu yang mulai Hamas. Iya, yang mulai Hamas ya kalau 7 Oktober. Tapi kan kenapa sih Hamas nyerang itu suka nggak dibahas? Iya Padahal benar. Hamas nyerang itu tuh ya karena yang telah mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun Iya. seabad itu. Betul betul. Bener bener bener. Yang aku lakukan yang atau yang mereka lakukan sebenarnya adalah bagian dari pembalasan bahwa saya sudah muak Benar. diginiin gitu ya. Bahwa saya punya alasan kenapa ngelakuin ini gitu setelah 75 tahun kita dikurung, dihina, disiksa, dikurung dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan yang bisa mereka lakukan sebenarnya. Ya mungkin itu banyak disalahartikan juga oleh Iya. orang-orang yang cuman nganggep bahwa mereka yang mulai. Iya, mereka yang mulai, padahal enggak juga. Mhm. Kalau dilihat sekarang juga kan sebenarnya Tufanul Aqsa mungkin memang Tufanul Aqsa ini adalah salah satu momen apa sih penyerangan genosida terbesar ya sepanjang sejarah penjajahan okupasi Palestina di Israel Palestina ini. Jadi mulai dari tahun-tahun sebelumnya bahkan dari Intifada 1, Intifada 2, 2014, 2021 yang korbannya paling besar itu di 7 Oktober ini. Di 7 Mungkin karena itu jadi ramai dan ya besar gitu. Iya ya, dan bahkan bahkan sampai dibawa ke forum-forum internasional ya, Iya. bagaimana posisi Palestina saat ini ya. Ya itu berarti memang dampak dari pergolakan tuh memang itu yang sepertinya kita harapkan. Ya kan bahwa dunia itu emang nggak boleh tutup mata terkait dengan Palestina ini Iya. gitu ya, bahwa itu bukan bukan lagi aksi-aksi momentum yang sifatnya momentum tapi memang Seharusnya aksi-aksi yang terus dilakukan sampai merdeka. kemerdekaan. Iya betul. Jadi menjawab tentang momentum 1 tahun Tufanul Aqsa ini, bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina hari ini? Sebenarnya kalau di Gaza itu kan sejak dia diblokade dari tahun 2007 itu juga dia tuh udah mengalami krisis yang sangat-sangat susah gitu. Bayangin aja sebuah negara ditutup aksesnya, dibatasi pemakaian listriknya, dibatasi pemakaian airnya. Itu Bahkan kan mereka bayar ya kalau nggak salah ya? iya, Pajaknya ya tinggi iya. buat tinggal di situ. Luar biasa, padahal Melewati harus pemeriksaan Israel itu sebelum terjadi Tufanul Aqsa, maksudnya sebelum itu aja mereka udah tersiksa sebegitunya. Lalu apalagi setelah Tufanul Aqsa, mulai lebih parah lagi. Apalagi sejak Tufanul Aqsa itu penyerangan tuh kan bisa tanpa henti gitu, sehari bisa ratusan orang meninggal. Dia juga mengebom tuh ke pemukiman yang ditarget justru secara sistematis untuk si Israel ini menarget pemukiman sipil. Padahal katanya secara Hamas. Iya. Tapi yang ditarget secara sistematis itu rumah sakit, sekolah, pemukiman penduduk. Yang nyampe akhirnya sekarang tuh eh, mulai dari kita sering lihat beritanya gitu kayak jerapah kekurangan makanan, Iya. gitu bantuan makanan, Air bersih, air bersih gitu-gitu. Sebelum itu aja udah susah apalagi sekarang gitu sebenarnya. Ya, bahkan kemarin juga sempat saya nggak tahu sampai sekarang atau enggak, tapi kemarin itu kan sempat ditutup ya bahkan akses bahan pokok makanan dan lain-lain itu masih sampai sekarang masih ditutup atau sekarang sudah bisa masuk? Itu sebenarnya tergantung ininya sih Kak, Israelnya gitu. Jadi kadang ada momen-momen tertentu dia membuka, ada momen-momen tertentu dia menutup. Iya ya, sempat juga viral tentang Yordania yang beberapa kali menerjunkan bahan makanan via udara. Iya. Ya, itu luar biasa. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa aksi kemanusiaan itu memang tidak terbatas sebenarnya. Mau dibatasi dari darat ya ke laut, Iya. dibatasi di laut ya ke udara gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang kita mau bergerak akan selalu ada caranya, akan selalu ada jalannya. Gitu berarti kondisi Gaza sampai dengan hari ini dengan total lebih dari 41.000 ya. 41.000 lebih, bahkan bisa sampai 42.000 yang meninggal. Terus di antaranya itu juga sebagian besar perempuan dan anak-anak. Terus ada 10.000 lebih orang tertimbun di bawah reruntuhan. Itu berkemungkinan juga meninggal dunia bahkan. Iya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana kuatnya mereka, gitu ya, bayangin 76 tahun. Bayangin 76 tahun kita 7,5 jam aja mungkin udah asyhadu alla ilaha illallah gitu udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka 75 tahun dan 1 tahun setiap detik merasakan rudal di kepalanya tapi luar biasa kuat sekali. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di pemberitaan Israel ini hanya menutupi kekalahannya. Iya, dia hanya menutupi kekalahannya. Sebenarnya dari Tufanul Aqsa ini kita bisa ngelihat kalau mulai sekarang Israel tuh udah kehilangan legitimasinya di area internasional. Iya. Kita bisa melihat semua
mulai muncul aksi-aksi internasional, orang-orang mulai terbuka. Israel yang tadinya dengan Hasbara Project-nya membranding diri bahwa mereka tuh self defense gitu, mereka membela Iya. diri, padahal Bela diri dari mana gitu. Dunia udah tahu nih gitu kan. saya sekarang dunia mulai tahu legitimasi dari internasional mulai turun, terus juga sekarang katanya sih Tufan Al-Aqsa ini membuat psikologis Israel tuh terganggu. Iya, betul, betul. Bahkan kalau saya nggak salah, saya baca berita, itu bahkan terjadi pergolakan di negara mereka sendiri. Gitu. Bahkan Perdana Menteri sampai diminta untuk beberapa kali diminta turun oleh warganya ya. Itu saya mikir, kok dia tahan banget gitu ya. Dia udah diminta turun oleh warganya sendiri, tapi masih terus sampai sekarang ya. Bahkan di forum internasional, Palestina pun sudah mulai berdaulat kembali gitu ya. Sudah mulai diakui kembali sebagai sebuah negara ya. Iya, sejak 7 Oktober itu. Iya, berarti memang atas apa yang terjadi, atas apa yang dilakukan 7 Oktober tahun lalu itu benar-benar hasilnya luar biasa. Benar-benar membuka mata dunia bahwa Palestina sampai dengan saat ini tuh masih tidak baik-baik saja. Maka Palestina membutuhkan kita sebagai saudara, seperti quotes-quotes yang bertebaran saat ini bahwa tidak perlu jadi muslim untuk membela Palestina. Kita hanya perlu jadi manusia gitu. Oke, melihat hal tersebut, dengan adanya Baik Berisik yang saat ini sudah aktif di Lampung, apa langkah Baik Berisik ke depan untuk Palestina? Jadi langkah Baik Berisik ke depannya buat Palestina itu mungkin seperti tahun-tahun biasanya. Kalau Baik Berisik itu, kalau Baik Berisik pusat itu biasanya kita ada kajian kepalestinaan gitu, pelatihan, Mengedukasi. edukasi. Lalu kita juga seperti tagline Baik Berisik itu kampanye kreatif. Jadi kita mungkin akan share-share mengajak teman-teman di Lampung buat share-share campaign Baik Berisik. Jadi kalau semakin banyak kita nge-share, semakin banyak orang tahu. Semakin Betul. banyak orang tahu, semakin dekat kita ke kemerdekaan Palestina. Betul-betul. Karena bisa jadi orang-orang yang hari ini tidak memilih untuk membela Palestina tuh bukan karena nggak mau bela, tapi karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Meskipun udah begitu banyak berita, kan algoritma sosial media kita bisa berbeda. Ya, jadi siapa tahu dengan konsisten lewat Baik Berisik mengkampanyekan kemerdekaan Palestina, siapa tahu edukasi itu bisa lebih lebar, Iya. meluas gitu. Dan pasti karena lebih dekat lagi nih kita sudah di daerah, pasti akan lebih banyak aksi-aksi nyata ya. Mungkin bakal ada aksi-aksi offline. Oke. Karena kalau dulu kan masih di pusat nih kita ikutnya ya. Kita kampanye dalam online. ya kampanye dalam media sosial. Kalau sekarang mungkin kita bisa kampanye dalam bentuk aksi nyata di offline gitu, misalnya kayak kemarin kita ada acara di Car Free Day Oke. Bangipura. Oh, yang kemarin baru volunteer? Iya, kita bagi-bagi semangka, stiker gitu kayak sama ngenalin Palestina sekarang gimana, Baik Berisik ini itu apa. Ya, Baik Berisik Lampung itu apa. Jadi mungkin kalau di daerah kita bisa ngelakuin lebih dekat gitu kan Ke masyarakat. Ya, targetnya tetap anak muda. Iya mungkin, tapi kalau tadinya kan karena kampanye kreatif itu mengajak anak muda, tapi volunteernya kita mengajak anak muda, tapi target Edukasinya ke semuanya. ke semuanya ya, ke semua masyarakat Ya, ya. Awam ya, masyarakat sipil yang terutama yang ada di Lampung. Lampung. Oke, mungkin terakhir nih dari Fauzia atau dari Ila, apa yang mau disampaikan dari Baik Berisik untuk yang lagi nonton kita malam ini? Harapannya sih semoga Baik Berisik Lampung ini tuh bisa membersamai Palestina sampai Palestina merdeka ya. Ya, jadi semoga Baik Berisik Lampung ini bisa menemani teman-teman di Lampung, kita bisa bersama-sama belajar dan menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina, tentang kondisi apa yang ada di sana. Betul-betul, karena setelah 7 Oktober ini kita tahu bahwa kemerdekaan Palestina itu dijemput dengan bersama-sama. Ya, entah itu dari negara manapun, bangsa manapun, bahkan dari bagian terkecil komunitas manapun. Maka dari kita sebaik-baiknya adalah berkolaborasi. Iya, dan kabar gembira juga untuk teman-teman semuanya bahwa WWI Media ke depannya nanti akan banyak berkolaborasi dengan Baik Berisik dan teman-teman kita yang lain yang fokus campaign kemerdekaan terhadap Palestina. Jadi nanti ke depannya kita akan banyak lagi podcast edukasi seputar kepalestinaan yang nanti akan membuka mata kita semua. Kita belajar bersama terkait dengan sejarah Bapak yang tadi kita perintil lagi, kita detailkan lagi sampai dengan yang terjadi di saat ini gitu ya. Itu penting untuk mengedukasi kita semua bahwa Palestina atau kemerdekaan Palestina sampai dengan saat ini belum terwujud
belum terwujud, mereka masih kuat dan mereka menunggu kita semua. Gitu ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dari Baik Grisik Lampung. Semangat, aku sangat menunggu gebrakan teman-teman. Karena teman-teman pasti punya power yang luar biasa. Teman-teman adalah anak muda, mahasiswa juga, udah memulai semangatnya dari SMA. Aku yakin akan banyak banget gebrakan. Ini baru berdua nih. Kita masih punya 50 orang lagi di belakang mereka. Dengan ide-ide yang banyak lagi. Semoga ada gebrakan untuk Lampung, untuk Indonesia, dan untuk kemerdekaan Palestina. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Akan ada podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa tunggu terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Saat Palestina terusik, jangan hanya berisik, kita harus bersih.